Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di hari ini. Perkenalkan, saya Alifa Junita selaku moderator dan rekan saya Attafun Nisa Ramadhani, Amanda Salma, dan Amira Diana Salsabila. Di sini kami membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa baku. Berbicara tentang kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang dimana para pemuda mengikrarkan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dilanjutkan nih, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan sebagai bahasa negara Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang nih dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, di slide kali ini aku akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah bahasa negara Indonesia, yaitu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya. Yang kedua itu adalah bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah bahasa asing. Bahasa asing ini berasal dari negara lain atau bangsa asing. Nah, slide selanjutnya aku akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kali ini aku akan membahas dulu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama itu adalah sebagai pemersatu bangsa, dan yang kedua sebagai identitas nasional. Maksudnya di sini tuh bisa kita contohkan seperti saat upacara bendera, teks proklamasi itu dibacakan menggunakan bahasa Indonesia. Poin yang ketiga, bahasa Indonesia itu menjadi kebangsaan nasional. Contohnya pada saat pidato presiden di PBB itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya aku akan membahas fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama itu adalah bahasa resmi negara. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi negara. Kita bisa lihat contohnya seperti UUD 1945 dan juga dokumen-dokumen penting negara itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contohnya seperti dosen yang menjelaskan kepada mahasiswa dan guru yang menjelaskan kepada siswa, mereka menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia itu adalah bahasa iptek dan budaya. Contohnya, kalau dalam bidang iptek, contohnya itu seperti jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan seperti buku pelajaran. Nah, kalau contoh dalam bidang budayanya seperti lagu nasional, seperti karya sastra, dan juga dari berbagai film. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu bahasa baku. Nah, untuk bahasa baku itu sendiri, yaitu menurut Kosasih dan Hermawan 2012, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai kaidah atau pedoman resmi seperti PUEB, KBBI, dan tata bahasa baku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bahasa baku itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada fungsi pemersatu. Dan fungsi pemersatu ini menjadi atau menyatukan berbagai elemen yang beragam. Yang kedua adalah fungsi kekhasan. Nah, si fungsi kekhasan ini adalah menjadi ciri khas dan pembeda sebuah bahasa. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kewibawaan. Mengapa fungsi kewibawaan? Dikarenakan memberikan citra yang baik kepada penuturnya sehingga
Mereka dianggap berwibawa dan memiliki nilai lebih di mata orang lain, terutama dalam situasi formal. Selanjutnya adalah fungsi kerangka acuan. Nah, di fungsi kerangka acuan ini yaitu bertindak sebagai standar atau patokan yang jelas untuk menilai kebenaran dan ketetapan penggunaan bahasa dalam situasi tertentu, seperti penulisan atau percakapan formal. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Selanjutnya adalah perbedaan bahasa baku dengan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditetapkan, seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan bahasa tidak baku adalah kata yang berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pada kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Contohnya, bahasa baku bagaimana caranya, bahasa tidak baku gimana caranya, bahasa baku Senin, bahasa tidak baku Senin, bahasa baku uang, bahasa tidak baku duit, bahasa baku risiko, bahasa tidak baku resiko, bahasa baku analis, bahasa tidak baku analisa, bahasa baku apotek, bahasa tidak baku apotik.